Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Anti. Kali ini kita akan belajar biologi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bakteri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri bakteri, kemudian morfologi dan struktur bakteri, kemudian klasifikasi, perbedaan, reproduksi, peranan, serta kita akan melihat beberapa gambar bentuk dari bakteri. Yang pertama kita akan membahas ciri-ciri umum bakteri. 1. Bakteri ini merupakan uniseluler atau bersel tunggal. Kemudian dia prokaryotik sehingga tidak mempunyai membran inti. Kemudian ukurannya sangat kecil, biasanya hanya berukuran sekitar 0,5 sampai dengan 5 mikro. Kemudian dia hidup secara soliter, yaitu sendiri-sendiri, maupun berkoloni atau secara kelompok. Kemudian mereka bersimbiosis, baik parasit, kemudian kadang juga merupakan saprofitik. Kemudian bakteri umumnya tidak mempunyai kloroplas kecuali pada bakterioklorofil dan bakteriopurpurin. Kemudian bakteri berkembang biak secara vegetatif maupun generatif. Hidupnya secara kosmopolit, yaitu dapat hidup dan ditemukan di mana saja. Nah, berikut adalah morfologi bakteri. Ada 3 macam bentuk untuk bakteri, yaitu bentuk bulat atau coccus, kemudian bacillus, kemudian spirillum. Pada bentuk coccus atau bulat, di sini ada coccus jika bakteri itu hidup secara sendiri. Kemudian jika bergandengan 2 disebut sebagai diplococcus, kemudian jika berderet disebut sebagai streptococcus, kemudian jika bergerombol kita sebut sebagai staphylococcus. Pada bacillus ada bacillus, kemudian diplobacillus, kemudian streptobacillus. Kemudian pada spirillum, di sini ada spirillum, kemudian ada spirochete. Berikut adalah struktur tubuh bakteri. Ini adalah kromosom atau matriks DNA-nya. Kemudian di sini ada rambut-rambut kecil atau pili, ada ribosomnya. Kemudian ini plasmid. Kemudian berikut ini adalah kapsul yang memberikan bentuk pada bakteri. Ada dinding selnya. Kemudian di sebelah bawah dinding sel terdapat membran sel. Dan yang panjang ini, rambut getar, kita sebut sebagai flagel. Sekarang kita masuk pada klasifikasi bakteri. Bakteri masuk pada kingdom Protista. Ada 2, yaitu Eubacteria dan Archaebacteria. Pada Eubacteria di sini dibagi lagi menjadi bakteri gram positif, kemudian Cyanophyta, bakteri sulfur hijau, bakteri sulfur ungu, kemudian Spirocheta dan bakteri gram negatif. Pada Archaebacteria di sini ada bakteri halofilik, kemudian metanogenik, kemudian termoasidofilik dan reduksi sulfur. Untuk klasifikasi modern bakteri di sini dibagi menjadi 2, yaitu domain arka, yaitu Archaebacteria, dan domain bakteri Eubacteria. Apa itu Archaebacteria? Yang masuk pada Archaebacteria adalah kelompok bakteri yang lebih dikenal dengan bakteri purba atau primitif, hidup di lingkungan ekstrim pada sejarah evolusi bumi sehingga banyak anggotanya yang sudah punah dan menjadi fosil. Kemudian pada domain bakteria atau Eubacteria di sini adalah merupakan kelompok bakteri sejati seperti yang kita kenal sampai sekarang ini. Nah, berikut ini adalah macam-macam bakteri berdasarkan letak flagelnya.
di mana bakteri yang tidak mempunyai flagel sama sekali kita sebut atrik, kemudian yang mempunyai flagel di satu sisi kita sebut sebagai monotrik, kemudian mempunyai satu flagel tapi di kedua sisinya kita sebut sebagai amfitrik, kemudian lofotrik jika flagelnya banyak tetapi hanya berada di satu sisi saja. Sedangkan untuk peritrik jika di sini terdapat banyak flagel akan tetapi tersebar di seluruh tubuh bakteri tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang perbedaan bakteria dan arkabakteria. Yang pertama, jika kita membandingkan dengan variabel membran inti atau karioteka. Pada bakteria di sini tidak mempunyai membran inti, sedangkan pada archaea di sini juga belum mempunyai membran inti. Sedangkan untuk variabel organel yang terbungkus membran di sini untuk bakteria belum mempunyai pembungkus atau membran, dan pada arkabakteria juga belum terdapat pembungkus atau membrannya. Sedangkan untuk variabel peptidoglikan pada dinding selnya, untuk bakteria sudah terdapat dinding sel yang merupakan peptidoglikan, sedangkan untuk archaea di sini belum terdapat dinding sel yang merupakan bentukan dari peptidoglikan. Sedangkan untuk variabel lipid penyusun membrannya pada bakteria di sini merupakan hidrokarbon tidak bercabang, sedangkan pada archaea bahan lipid penyusun membrannya merupakan hidrokarbon bercabang. Kemudian untuk habitatnya pada bakteria di sini habitatnya bisa terdapat di darat, air, tanah, dan juga pada tubuh organisme. Sedangkan untuk archaea bakteria di sini habitatnya biasanya terdapat pada lingkungan yang ekstrim, di mana biasanya mempunyai kadar salinitas maupun asam yang tinggi. Kemudian untuk variabel respon terhadap antibiotik pada bakteri di sini respon terhadap antibiotiknya terhambat, sedangkan pada archaea bakteri karena di sini habitatnya tadi ekstrim sehingga pada archaea di sini respon terhadap antibiotiknya tidak terhambat. Sekarang kita membahas tentang reproduksi bakteri. Bakteri berkembang biak dengan cara rekombinasi genetik dan membelah diri. Yang pertama, rekombinasi genetik adalah pemindahan secara langsung bahan genetik, yaitu di sini berupa DNA di antara dua sel bakteri melalui proses sebagai berikut. Yang pertama adalah transformasi, kemudian transduksi, kemudian konjugasi. Nah, berikut adalah proses transformasi. Apa itu transformasi? Transformasi adalah perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri yang satu ke bakteri yang lain. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi ada donor, kemudian terjadi lisis, kemudian di sini penerima, baru kemudian nanti terbentuk rekombinan yang baru. Kemudian transduksi. Transduksi adalah pemindahan materi genetik bakteri ke bakteri yang lain dengan perantara virus. Berikut ini adalah gambarnya. Kemudian yang ketiga adalah konjugasi. Apa itu konjugasi? Konjugasi adalah bergabungnya dua bakteri, di sini dibedakan menjadi bakteri positif dan negatif dengan membentuk jembatan untuk pemindahan materi genetik. Nah, di sini ada membran sel, kemudian ini adalah DNA-nya, kemudian terbentuk jembatan baru, kemudian nanti di sini akan terjadi pemindahan materi genetik, kemudian terbentuk individu atau bakteri yang baru, dan kemudian akan berlangsung begitu seterusnya untuk proses konjugasi.
Kemudian yang kedua, melalui proses pembelahan diri secara biner, yaitu pembelahan langsung. Pada pembelahan ini sifat sel anak yang dihasilkan sama dengan sifat sel induknya. Jadi satu bakteri akan membelah menjadi dua. Nah, sel anakan ini sifatnya akan sama dengan sel induknya. Kemudian kita bahas tentang peranan bakteri dalam kehidupan manusia. Ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Yang pertama adalah patogen, bakteri yang parasit dan dapat menimbulkan penyakit. Contohnya adalah di sini ada Mycobacterium yang menimbulkan penyakit TBC, kemudian bakteri Salmonella yang menyebabkan penyakit tifus, dan jenis bakteri Vibrio yang menyebabkan penyakit kolera. Kemudian yang kedua yaitu bakteri yang parasit pada tumbuhan maupun ternak. Sedangkan yang ketiga adalah bakteri yang bersifat saprofit, yaitu saprobakteri. Nah, berikut adalah contoh peranan bakteri di dalam kehidupan manusia. Ini adalah bakteri yang menguntungkan. Yang pertama adalah bakteri yang kita pakai untuk proses fermentasi, yaitu Lactobacillus bulgaricus maupun Streptococcus. Di mana Lactobacillus bulgaricus ini ya, ini adalah bahan atau bakteri untuk melakukan fermentasi susu menjadi yogurt. Kemudian yang berikutnya adalah bakteri penghasil antibiotik. Contoh yang pertama adalah Bacillus brevis, kemudian ada Bacillus subtilis, kemudian ada Bacillus polymixa. Di sini gambar yang kita sertakan adalah contoh dari Bacillus subtilis. Berikutnya adalah bakteri pengurai. Di sini berperan dalam proses penguraian alam atau dengan istilah mineralisasi di alam. Ini adalah bakteri pengurai. Kemudian ada bakteri nitrifikasi, yaitu bakteri-bakteri tertentu yang mampu menyusun senyawa nitrat dari amonia yang berlangsung secara aerob di dalam tanah. Ini adalah gambar dari bakteri nitrifikasi. Kemudian contoh berikutnya adalah bakteri nitrogen, yaitu bakteri yang mampu mengikat nitrogen bebas dari udara dan mengubahnya menjadi suatu senyawa yang dapat diserap oleh tumbuhan. Ini gambarnya. Biasanya bakteri nitrogen ini dia akan bersimbiosis tinggal di dalam akar-akar tanaman. Kemudian yang berikutnya adalah bakteri usus, yaitu bakteri Entomobacoli atau yang kita kenal dengan Escherichia coli yang hidup di dalam usus besar manusia. Bakteri ini berfungsi membantu pembusukan sisa pencernakan, juga menghasilkan vitamin B12 maupun vitamin K yang penting dalam proses pembekuan darah. Nah, ini adalah gambar dari Eubacteria semacam ini. Jadi tadi ada matriks DNA-nya, ada flagelnya, kemudian ada villi atau rambut-rambut kecilnya. Kemudian ini adalah salah satu contoh dari Archabacteria. Di sini masih ada flagelnya, kemudian ada villinya. Di sini adalah contoh Archabacteria untuk bakteri metanogen. Nah, demikian tadi pembahasan kita tentang bakteri. Sampai di sini dulu. Silahkan ditunggu untuk video selanjutnya. Assalamualaikum.